boleh disebut sahabat. Jadi kalau Bapak dengar sahabat Nabi, berarti itu orang hidup sesama dengan Nabi. Tapi belum tentu sahabat kalau tidak pernah ketemu Nabi. Berarti syarat kedua pernah ketemu sama Nabi. Yang ketiga beriman kepada Nabi. Yang keempat matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Ada orang ketemu dengan Nabi, sesama dengan Nabi, tapi bukan sahabat, namanya Abu Jahal. Itu ketemu sama Nabi, tapi tidak beriman sama Nabi, bukan sahabat. Ini sehidup sama Nabi, tapi tidak pernah ketemu Nabi, bukan sebut sahabat, namanya Uwais Al-Qarni. Nabi panggil Umar sama Abu Bakar. Kalau bahasa kita, Umar sini saya kok. Bakar, gue dulu. Kenapa ya Rasulullah? Besok-besok kalau kau ketemu orang dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni, saya salam kepadanya, sampaikan salamku kepadanya, dan kau minta didoakan sama itu orang. Bah, heran ini Umar, heran ini Abu Bakar, siapa ini? Apa keistimewaannya? Akhirnya tunggu, wafat Nabi, tidak ada orang dari Yaman nama Uwais. Diganti oleh Abu Bakar Siddiq, tunggu, tidak ada juga orang dari Yaman nama Uwais. Tiba-tiba ketika Umar jadi khalifah, Amirul Mukminin, presiden sekarang, tiba-tiba ada rombongan musafir pedagang dari Yaman. Umar datangi, kamu dari Yaman? Iya. Ada di antara kalian nama Uwais Al-Qarni? Kata ini rombongan dari Yaman pedagang. Siapa? Tidak mungkin yang di rombongan kami. Masa Umar tanya, kok bisa ini? Akhirnya dia bilang, adakah di antara kalian nama Uwais Al-Qarni? Akhirnya pimpinan rombongan dia bilang ada. Tapi itu sana. Itu. Dia tunjuklah pengembala. Jadi dalam rombongan itu mereka membawa onta. Dan penjaga onta itulah Uwais Al-Qarni. Nabi bilang Umar, tidak mungkin. Masa Nabi salam sama pengembala? Kalau di kampungku Pak Kampi. Masa Nabi masalah ku Pak Kampi tukang gembala? Tidak mungkin. Dilihat juga masih muda. Dipanggillah. Kau nama Uwais Al-Qarni? Dia bilang ya. Dia bilang Umar, ada Nabi titip salam kepadamu. Bayangkan Pak, Nabi titip salam. Nabi, saya saja ini baru-baru diundang ke Istana Negara, di WhatsApp sama Menteri Agama, Saudara Ustadz Das'ad Latif. Saya atas nama pemerintah meminta untuk mengisi ceramah Isra Mi'raj di Istana Negara. Itu WhatsAppnya Menteri, langsung ku print. Dede, langsung ku kasih lihat semua pegawaiku di kantor. Menteri Agama bos. Pulang kampung aku pacinikan semua sepupuku. Ita ko cule sapomu. Coba istana. Masya Allah. Itu baru Jokowi yang undang Pak. Bisa dihilang jabatannya itu presiden. 10 tahun saja setelah itu wabillahi taufiq wal hidayah. Suluh ke istana. Coba. Saya sudah bangga. Ini Nabi yang titip salam. Masya Allah. Umar penasaran, Uwais, apa gerangan yang membuat ini orang istimewa? Apa sebabnya Nabi titip salam dan minta didoakan? Nah, lebih tua kah dari dia ini? Dia bilang, ya Uwais, Nabi titip salam. Kau pada zaman itu waktu Nabi masih hidup, kenapa kau tidak datang menjumpai Nabi? Kau rindu sama Nabi? Iya, saya sangat merindukan Nabi. Ingin sekali saya ketemu sama Nabi. Lalu kenapa kau tidak lakukan perjalanan dari Yaman ke Madinah? Dia bilang begini, mamaku sakit kodong. Saya mau sekali. Dan saya kalau minta izin sama mamaku, ya bunda saya mau pergi Rasulullah, pasti diizinkan. Tidak mungkin nalarang ke mamaku. Tapi kasihan mamaku sakit. Dia tidak bisa bergerak kecuali saya gendong. Mau makan saya harus suap. Mau buang air besar saya harus pikul. Saya gendong dia. Tidak mungkin saya bisa tinggalkan mamaku dalam keadaan sakit begini. Maka ku tahan rinduku kepada Nabi. Saya tahan rinduku mau ketemu sama Nabi. Karena saya harus jaga ibuku. Lalu kenapa Pak bisa mau sekarang ke sini? Nabi bilang, kau meninggal nih.
baru kak bisa melakukan perjalanan. Subhanallah. Hikmahnya adik-adik sekalian, jangan kau panjang cerita. Punna duraka kau sama ibu bapakmu, jangan kau harap mau baik duniamu. Kalau kau kasih keluar air matanya ibumu, jangan kau harap masuk surga. Nabi bilang, Nabi biar ini hitam jidatmu gara-gara sholat. 5 kali hatam itu Quran selama Ramadan. Senin Kamis kau puasa, ngajar kau ngaji di masjid. Tapi patotoai kau sama mamakmu, demi Allah jangankan masuk surga, baunya surga kau tidak dapat. Nah sekarang anak-anak hiram kuliah ki, enjo cewek-cewek dongo, sopanna sama cowok, nah iya kak terserah nih pret, beleng. Kalau mamaknya ndak hormati nah, kalau bapaknya nasihati, jangan kau begitu nak. Tidak baik itu keluar malam-malam. Apalagi nih Ramadan. Jangan pikir tarawih keliling. Kakelilingan nih juga apa itu tarawihnya lupai. Iyalah sing tarawih keliling. Sahur enderut dongo. Siapa ajar kau sahur di jalan. Kau mau kau sahur di rumahmu kau. Mau kau bersedekah siang kau bawa. Jangan kau tengah malam. Kapija kau itu pacaran. Jangan kau ketawa. Dikasih tahu nak kakak lagi. Adik-adik, nih cowok-cowok nih, jangan sampai kau lebih hormat sama cewekmu daripada mamakmu. Kalian ini yang pegawai kah? Sopan sekali kau kepala kantormu, kepala cabangmu, kepala wilayahmu. Hormat sekali kau sama camatmu. Hormat sekali kau sama kapolsekmu. Hormat kau sama wali kotamu. Padahal bukan dia kasih sekolah kau. Siapa kasih sekolah kau? Ibu bapakmu. Demi Allah kau tidak akan selamat kalau kau kurang ngajar sama orang tuamu. Kecil buat Allah kasih kau rumah. Kecil. Kecil buat Allah kasih kau mobil sesuai impianmu. Kecil. Allah cuma minta baik kau sama orang tuamu. Saya kasih kau apa yang kau mau. Apa susahnya Allah kasih lunas hutangmu? Apa susahnya Allah kasih kau rumah? Apa susahnya Allah kasih kau anak kalau kau mau? Allah cuma minta birrul walidain. Berbuat baik kau sama ibu bapakmu. Kecil itu dunia kalau kau mau. Saya kasih kau. Tapi kadang kita lebih hormat sama manusia. Lebih sopan sama manusia. Daripada ibu bapak. Terutama juga ini ibu-ibu nih. Gara-gara dia durhaka suaminya sama mamanya. Ada begitu di sini. Takut sama istrinya. Berhenti kau jadi laki-laki silakan. Apa lama kau sama istrimu? Nah bilang jalloki ustaz. Kenapa kalau jalloki? Kan biasanya itu suami. Mau masuk Ramadan. Nah bilang ini kan tidak bisa pulang kampung. Lebih ini duit ada 2 juta. Kirimi mi kodong bapak di kampung. Langsung dia bilang apa? Bapaknu terus. Kalau ada istri tak begitu pak. Saya ajar ya. Serius kak ini. Jangki cerai jandai kodong. Ini apa? Tambahin jari 2. Bilang kurang ngajar kau sama bapakku, ku tambah kau. Kau kira saya takut saya tambahi kau? 3 lagi saya mau. Saya tahu begitu. Nah bilang nak kasih pecah piring ustaz, kasih pecah semua. Piring boleh dibeli. Nak kasih pecah semua televisi biar supaya berhenti nonton sinetron. Nak kasih pecah semua. Kenapa? Piring televisi boleh dibeli lagi. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Kayak ngasih jumlah. Bu, dengarkan dulu bu. Ayo bu. Pernah kirasakan hamil? Enak enggak? Enak? Enggak ada susahnya. Duduk saja setengah mati toh. Kudu. Sulut nih. Jangan kau ketawa anak muda urusan orang tua ini. Ibu, pernah rasakan melahirkan? Pernah? Enak enggak? Mana ada ibu-ibu melahirkan senyum? Enggak mentah-mentah dia kayak suluk nak. Pernah ibu rasakan bagaimana susahnya menyusui? Ibu, apalagi ketika tumbuh gigina. Iya toh? Tapi nu tinju. Tidak. Lepas kona. Coba. Ibu, susah toh? Siapa yang menghamilkan suamimu? Siapa?
Ibunya. Siapa yang lahirkan? Ibunya. Siapa yang menyusuinya? Siapa yang ngajari jalan? Siapa yang ngajari bicara? Siapa kasih sekolah? Sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Woi! Siapa? Istrinya. Makanya jangan kau patotoai sama suami. Mana ada gaji suami diambil sama mamanya? Istrinya dia kasih. Siapa yang dicicilkan rumah? Bukan ibu bapaknya, istrinya. Maka jangan pernah berkata pilih kau mamamu atau saya istrimu. Kalau saya bilang begitu pasti kupilih mamaku. Istri ada namanya bekas istri. Si mau kok. Bapak-bapak juga jangan kurang ngajar sama istri. Siapa yang hamilkan istri? Ibu nah. Siapa yang menyusui? Jangan kau bilang kau. Ibunya. Siapa yang lahirkan? Ibunya. Siapa yang ikuti sekarang? Siapa? Suaminya toh. Maka jangan sakiti suami istri. Jangan kau berkata pilih kau mamamu atau saya suamimu. Tidak mungkin itu. Maka yang baik saling menghormati. Ada rezeki dari suami, kasih. Mertua datang, bapaknya istri tak datang, kita sebagai suami kasih. Mama tak datang, kasih istri duit, ini kasih mamaku. Jangan malah disembunyi-sembunyi. Ini mak cepaknya, nanti naliaki lagi istriku, jaloki. Nah, adik-adik sekalian, percaya adik-adik. Kalau kau mau sukses, tidak harus sekolah ke luar negeri. Lihat itu alumni luar negeri, banyak tonji dari pengangguran. Tidak harus sekolah kuliah tinggi-tinggi, doktor dan lain sebagainya, tidak. Cuma ini MC tadi salah sebui. Saya bukan doktor honoris causa, saya doktor asli. Kalau honoris causa itu dihadiahi namanya, tidak sekolah. Kalau saya sekolah. Nah, biasanya honoris causa itu artinya orang yang ada dikasih hadiah, biasanya pejabat, nah beli. Itu tulisannya DR dalam kurung HC. Kalau saya tidak, doktor aslinya ku sekolahi. Bukan kaling-kaling, dua poin doktorku bos. Bukan kaling-kaling ini. Nah, adik-adik sekalian bisa seperti itu. Kenapa? Rumusnya birrul walidain. Berbuat baik kau sama orang tuamu. Demi Allah, saya pernah jadi cleaning service di Mapanyuki. 4 toilet saya harus bersihkan tiap hari. Kalau ceramah semua itu penceramah hebat-hebat kah? Kulihat hebatnya jadi ustaz sini. Saya bilang sama koordinator kebersihan, jangan aku gaji kak. Kalau ada undian namaku, undian umroh, kasih masuk namaku. Mudah-mudahan bisa ke umroh gratis. Sampai itu tunjuk kantor kak, tidak dapat kak. Coba. Saya pernah rasakan dihina, dimaki, di PIS 3 Unhas Sospol. Lantai 2, ruangan 207 tempatku kuliah. Keluar ke kuliah nak tunjuki ke seniorku. Dah saat, tidak malu kau itu bajumu semua cakar. Tahu cakar toh? Join dituduh puli sampai sekarang masih langganan nggak? Dah saat, ada buka baru. Saya pernah rasakan itu dihina seperti itu. Jalan kaki bos dari Jalan Harimau, depannya Masjid Baitul Aman. Itu ada lorong 77A. Depan Masjid Baitul Aman, ada di situ masuk lorong. Di situ saya tinggal 11 tahun. Jalan kaki kadang-kala dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang waktu ku SMA. Coko-coko. Jalan masuk jalan Pasar Cidu. Jalan kaki. Waktu saya SMA. Pergi ke rumahnya sepupu. Nah bilang dia apa? Datang itu cari uang PT-PT. Tapi saya tidak pernah sakit hati. Saya cuma bilang, tidak mungkin begini terus hidupku kalau baik sama orang tuaku, baik solatku. 2 saja saya pegang. Tidak pernah saya lepas solat saya, tidak pernah saya hina dan sakiti orang tua saya. Alhamdulillah sekarang bos. Jo yang pernah hina kak, Nabi bilang ke baju cakar, tahun ke-9 ini tahun saya kasih zakat. Itu dulu saya kerja cleaning service supaya bisa kak dapat undian umroh. Sekarang saya punya travel sendiri. Kapan saja saya bisa umroh dan haji. Dengan izin Allah. Kalau saya dulu jalan kaki, alhamdulillah ada Tommy mobilku. Tidak banyak yang punya seperti itu di Makassar. Apa? Dengan izin Allah. Kau anak muda bicara kau soal popularitas, nukala followerku. Apa? Nukalai. Enak bos.
Apa? Bicara soal pekerjaan, ada kerjaku. Saya dosen. Tidak perlu saya pergi cari muka sama manusia. Tidak perlu saya menjilat-jilat sama pejabat. Iya puang. Mana caranya? Muliakan orang tuamu. Birrul walidain. Berbuat baik kau sama orang tuamu. Kecil punya mobil sekali. Kecil lunas rumahmu. Kecil semua buat Allah. Jangankan yang masuk akal. Tidak masuk akal saja bisa Allah kasih kau kalau kau mau sama Allah. Cuma kan kadang-kala kita muliakan orang lain, ibu bapak tidak kita hormati. Gimana ceritanya? Dia lahirkan kita, dia sekolahkan kita, dia jualkan ki rumah untuk dia. Nah kasih nikah ki, ambilkan ki kodong kredit supaya bisa ki menikah. Lalu kau tidak hormati ibu bapakmu, pantas kau tidak bisa hidup bahagia. Rumahmu mewah, mobilmu megah, tapi tidak kau temukan kebahagiaan dalam hati ketika kau durhaka sama orang tuamu. Maka adik-adikku sekalian, yang masih hidup orang tuanya, jangan kau cerita jauh-jauh. Biar kau sama orang tuamu. Orang tua aku pabotor Ustaz. Orang tua aku pasalingku. Orang tua aku pangedar. Tidak ada urusan. Urusanmu muliakan orang tuamu. Belajar dari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Bapaknya namanya Azar. Sembah berhala. Ibrahim mau ribut sama bapaknya. Allah bilang, sadar kau Ibrahim. Jangan kau ribut sama bapakmu. Tapi dia hanya berhala ya Allah. Dia bikin patung. Allah katakan bukan urusanmu. Kau yang mengalah. Kau yang keluar dari desamu. Maka bapak-bapak, itu kalau anak-anak, ini kita yang sudah tua-tua. Kalau ada orang tua tak tinggal sama kita, itu pintu sorga paling gampang masuk. Biar sholat tak biasa-biasa ji. Tidak pernah jaki puasa Senin Kamis. Tahajud pun jarang. Tapi kita muliakan orang tua yang ada kita pelihara di rumah. Itu pintu masukmu sorga paling gampang. Maka kalau ada orang tua tak di rumah, rewel kodong karena mulai mi tua, mulai mi pikun-pikun, itu Allah tersenyum lihat kamu. Allah kasih kau pintu sorga. Tidak semua anak dikasih umur panjang orang tuanya diurus. Tidak usah kau bolak-balik pergi umroh kalau kau kurang ngajar sama ibumu. Mau sekali saya umroh Ustaz, mau sekali saya haji, tapi tidak ada uangku. Tapi ada orang tuaku di rumah, itu orang tuamu kau urus. Allah kasih kau itu semua yang kau mau. Tapi ketika orang tua kau teteskan air matanya, dia menangis.